Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Di zaman kerajaan 1000 tahun, kita yang memerintah orang-orang yang manusia setengah dewa ini. Gitu ya. Kita kenal nggak dengan ayah kita, kakek kita kenal, tapi sudah nggak ada urusan ibu dengan anak. Makanya Maria itu waktu Yesus di hari kebangkitan Yesus, Maria itu sujud menyembah kepada Yesus. Tapi sebelum Yesus mati, Maria nggak pernah sujud menyembah kepada Yesus. Oh, itu anaknya. Tapi begitu di hari kebangkitan, orang Yahudi tahu itu sudah nggak ada ibu anak beranak. Nggak ada urusannya lagi anak beranak. Gitu ya. Tetapi Yesus sudah berkata, barang siapa mengasihi istrinya, anaknya, ibu bapaknya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Makanya saudara kalau sudah diperhadapkan, ya kayak antara anakmu atau menyangkal Yesus, udah sikat saja saudara. Saya tetap percaya Yesus. Itu saudara, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu. Kalau Anda sudah diperhadapkan, jangan ragu-ragu. Ya, nggak sanggup dong Pak, lihat anak istri dianiaya. Saudara harus percaya dari awal, dari hari ini, saudara ingat-ingat, barang siapa mengasihi anaknya, ibunya, anaknya atau istrinya atau ibu bapaknya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Ya, kita ini manusia biasa saudara. Bukan terus jadi manusia super. Makanya baptisan Roh Kudus itu bukan baptisan Roh Kudus di gereja karismatik ya. Pada kenyataannya orang-orang yang bahasa roh itu yang paling banyak murtad saudara. Ya kan, yang paling banyak berzina, yang paling banyak murtad orang yang pakai bahasa roh itu. Jadi nggak kayak gitu ya saudara ya. Makanya saya menentang bahasa roh, praktek-praktek bahasa roh 90% ya di gereja karismatik itu salah saudara ya. Hati-hati saudara. Saya nggak berkata semua salah. 90% itu salah saudara. Ali Mulyo, mana Ali Mulyo? Silakan Ali Mulyo. Ya, Pakaian shalom, terakhir ya Pastor. nanti ya. Ya. Shalom, Pastor. Shalom Ali Mulyo. Ya. Mau tanya nih, Pastor, mungkin agak menyimpang ya. Apa saya mau mereview lagi lah ya, mengenai kerajaan 1000 tahun itu loh, Pastor. Itu maksudnya, apakah kita nanti nih ya, keluarga yang kita udah bentuk di bumi ini, apakah nanti di kerajaan 1000 tahun itu kita bisa saling mengenal, apakah kita hidup berkeluarga lagi gitu, Pastor? Maksud saya gitu. Ya, maunya kamu mah berkeluarga lagi. Enggak ya. Kerajaan 1000 tahun lagi ya, yang manusia jasmani adalah orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan, yang tidak dirubahkan, artinya orang-orang berdosa. Ya, kalau Anda yang diangkat dirubah, Anda sudah nggak punya libido lagi, udah nggak ada tuh, ini udah nggak ya. Dan yang memerintah dalam kerajaan orang-orang seperti saya dan Anda, manusia setengah dewa, yang nggak bisa mati, ya kan? Nah, yang diperintah ya yang tersisa dari penganjuran-penganjuran kan ada yang tersisa tuh, itulah rakyat jelatanya. Bayangin 1000 tahun mereka berkembang biak, ya, dan mereka nggak ada yang mati, umurnya ya paling pendek umurnya 100 tahun, bayangin. Selama 1000 tahun itu paling pendek umurnya 100 tahun, balik lagi zaman Adam sampai Nuh tuh. Ya, balik lagi zaman Adam sampai Nuh. Bedanya ya dunia dari Adam sampai Nuh diperintah oleh manusia-manusia yang umurnya panjang tapi bisa mati. Di zaman kerajaan 1000 tahun, kita yang memerintah orang-orang yang manusia setengah dewa ini. Gitu ya. Kita kenal nggak dengan ayah kita, kakek kita kenal, tapi sudah nggak ada urusan ibu dengan anak. Makanya Maria itu waktu Yesus di hari kebangkitan Yesus, Maria itu sujud menyembah kepada Yesus. Tapi sebelum Yesus mati, Maria nggak pernah sujud menyembah kepada Yesus. Oh, itu anaknya. Tapi begitu di hari kebangkitan, orang Yahudi tahu itu sudah nggak ada ibu anak beranak. Nggak ada urusannya lagi anak beranak. Gitu ya. Mana nih Ali Mulyo, kok ketutup mikrofonnya. Oke, Ali Mulyo. Iya, terima kasih, Pastor. Ya, Ya. dan ada di dunia ini ya, di dunia ini. Nanti baru setelah 1000 tahun perang besar, iblisnya dikeluarin, terus perang besar, orang-orang ini terus tiba-tiba memberontak, persis kayak zaman Nuh lalu dimusnahkan dengan api, gitu ya. Kalau zamannya Nuh itu dimusnahkan dengan air bah, nanti zaman itu dimusnahkan dengan api.
Ya, pakaian, silakan. Pakaian, mikrofonnya, ken kabare. Ya Pak, becik-becik. Ya, becik kabare. Shalom Pak Pastor, Shalom pakaian. shalom Bapak Ibu semuanya. Saya sudah terbiasa juga sekarang menyapa Pastor. Dulu waktu awal-awal kan saya panggil pendeta. Pak, saya kasihan dengan Usa diceritakan di 2 Samuel 6 ini. Sudah susah-susahnya dia mengangkut tabut Allah, kemudian tergelincir, lalu dia mau menolong agar jangan sampai jatuh, tapi dimurkai oleh Tuhan sehingga Usa mati pada waktu itu. Kenapa dia dihukum oleh Tuhan ya, padahal dia mau menyelamatkan tabut itu supaya jangan jatuh. Begitu pikiran saya. Di 2 Samuel Pak, Ya, pasal 6. ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tabut Allah ini bukan berhala Pak? Itu Pak Ya. pertanyaan saya. Jadi, mengapa Usa itu, anaknya Harun itu mati ya, saudara ya? Karena kemudian dia pegang itu isinya tabut perjanjian. Nah, di tabut perjanjian ya itu adalah tempat hadirat Allah ya, itu ada di sana. Shekinah glory ya. Shekinah glory itu di sana. Kemuliaan Shekinah Allah itu ya, kemuliaan Allah itu di situ. Nah, kalau saudara melihat orang-orang tidak akan bisa melihat Allah di dalam kedagingannya karena tidak kudus, makanya pasti mati ya. Daging itu pasti mati, nggak tahan. Yang melihat kemuliaan Allah itu nggak tahan, dia mati apa dagingnya? Dagingnya mati, daging itu kan cemar. Maka dalam tanda kutip ya dia kan terbakar kan, karena coba Anda kalau pergi ke matahari, makin dekat dengan matahari pasti kebakar. Apakah mataharinya itu yang jahat? Enggak, kita yang salah dekat-dekat ke sana. Ya kan? Kita lari nih mendekati matahari, ya terbakarlah kita. Naik pesawat astronot ya kali mendekati matahari terbakar dengan sendirinya. Nah, sama, bukan Allah menghukum dia, nggak ada katanya Allah menghukum, tetapi ya ketika dia pegang itu kemuliaan Allah ya dia mati, itu ya tadi terbakar tadi, seperti orang mendekati matahari. Nah, tabut itu bukan berhala karena Allah. Nah, itulah bedanya Ka'bah dengan Bait Suci Yerusalem. Mengapa orang Yahudi sujud menyembah ke arah Yerusalem? Karena di bait suci di Yerusalem, Allah hadir di situ, benar-benar Allah di situ. Orang masuk sembarangan kesambar mati. Kesambar mati benar-benar ya. Kayak orang mendatangi matahari itu bukan Allah yang bunuh dia, dianya nggak tahan. Makanya orang begitu Allah datang, orang ketakutan, aku pasti mati. Enggak, yang datang malaikatnya. Ya, kamu tidak akan mati. Karena yang datang malaikatnya, bukan sang hadirat Allah itu sendiri. Makanya orang tidak ada yang bisa melihat Allah, nggak ada orang bisa melihat Allah. Yesuslah yang menyatakan kepada dunia kehadiran Allah itu. Nah, kalau Ka'bah bagaimana? Ka'bah Allahnya Islam nggak pernah hadir di situ. Buktinya apa coba? Ya nggak ada Allahnya Islam. Nggak pernah ada buktinya Allah Islam hadir di situ, saudara. Makanya itulah berhala. Tapi kalau Yehova Elohim ada hadir di bait sucinya, di tabutnya itu, ya, gitu pakaian. Oke, pakaian mana nih pakaian nih, ntar. Ya. Oke? Oke Pak. Oke. Sebentar, jam berapa nih? Oh, kurang 10 menit lagi. Ferdinand, terakhir benar ini Ferdinand. Pastor, salam. Ya, ulah dulu. Pastor, ini menarik nih Pastor. Kadang-kadang saya bayangkan,
Yesus tuh mulai dari Taman Getsemani, prosesnya sampai disalibkan. Kalau saya bayangkan dari segi ilmu kesehatan, kedokteran, itu nggak mampu dia. Ya kan, dicambuk, ditunjang, disalib, hancur, ya kan. Apa pada waktu proses itu Roh Kudus itu melekat sama dia sebagai manusia. Itu satu, sampai dia disalibkan. Yang kedua, begitu penyiksaan, kita tuh orang yang kita sayangin yang masih hidup pada waktu kita disiksa, itu kan pertama yang kita sayangin, misalnya apa, istri, apa, anak, sesuatu yang kita mungkin berhalakan, itu disiksa di depan kita supaya menghujat Roh Kudus bahwa kita tidak percaya Yesus lagi. Sehingga pada waktu kita kuat, mungkin anak kita atau istri kita kesayang kita disiksa, kita kuat menahannya itu karena kita ada roh, mampu kita tuh, wah, kalau saya menghujat masuk neraka saya, tapi kalau saya nggak menghujat, selesai ujian saya. Dua pertanyaan itu, demikian. Mohon. Bentar, belakangnya ramai sekali ya, saya matikan. Yesus itu manusia biasa ya, bukan kayak Superman begitu, saudara ya. Jadi waktu dicambuk segala macam, ya nggak kuat. Makanya waktu disalib, cuma 3 jam disalib itu mati. Sementara sebetulnya orang disalib 3 jam itu nggak akan mati kalau cuma disalib doang. Tapi Yesus itu sebelumnya sudah dicambuk, ya, sudah diseret-seret, ya, makanya mati, ya. Itu makanya disalib bisa mati. Orang-orang kan bertanya, nggak mungkin orang disalib 3 jam mati, ya. Coba aja kamu tak cambukin, ya, kamu tak salib ya. Nah, kalau nggak mati saya sembah kamu jadi Tuhan nanti. Saya cambuknya tadi yang ada pakunya ya. Dicambuk, habis dicambuk, terus disalib. Ya, coba saja kalau nggak mati. Tombak pula ya, ditombak pula. Sementara penjahat di sebelah Yesus kan nggak mati kan, makanya tulang kakinya harus dipatahkan supaya jangan lari kan. Kemudian ini mati. Begitu ya, jadi sudah pasti mati ya, sudah pasti mati. Sudah pasti mati, karena Yesus bukan manusia kayak Superman yang dipukulin nggak mempan gitu ya. Jadi nggak terlalu klinik-klinik begitu ya. Iman Kristen itu nggak seperti klinik-klinik itu. Harusnya kan begini, harusnya begitu. Ya itu balik lagi ya, katanya orang Islam. Nuh, ya dikirim banjir tidak mati. Ya Samson dan Daniel dikirim singa tidak mati. Ya kan, siapa lagi itu? Maka Isa ya mau disalib diserupakan. Tidak mati harusnya, katanya orang Islam. Muhammad diracun langsung modiar. Kan bingung kan? Jadi orang Islam itu kebanyakan fantasi ya. Mungkin orang Islam itu cocoknya sama Marvel itu ya, film-filmnya Marvel. Nah kalau orang Kristen yang dianiaya, bagaimana orang Kristen yang mengalami aniaya? Orang Kristen yang mengalami aniaya lalu anak istrinya dianiaya supaya dia menyangkal, apakah Roh Kudus akan memberi kekuatan? Oh ya, rema itu, kalau Anda hidupnya penuh dengan rema, bukan Anda kuat, terus Anda bisa hatinya bisa tegar, Anda bisa bodoh amat begitu ya. Enggak, tetap kasihan. Tetapi Yesus sudah berkata, barang siapa mengasihi istrinya, anaknya, ibu bapaknya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Makanya saudara kalau sudah diperhadapkan, ya kayak antara anakmu atau menyangkal Yesus, udah sikat saja saudara. Saya tetap percaya Yesus. Itu saudara, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu. Kalau Anda sudah diperhadapkan, jangan ragu-ragu. Ya, nggak sanggup dong Pak, lihat anak istri dianiaya. Saudara harus percaya dari awal, dari hari ini, saudara ingat-ingat, barang siapa mengasihi anaknya, ibunya, anaknya atau istrinya atau ibu bapaknya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Ya, kita ini manusia biasa, saudara, bukan terus jadi manusia super. Makanya baptisan Roh Kudus itu bukan baptisan Roh Kudus di gereja karismatik ya. Pada kenyataannya orang-orang yang bahasa roh itu yang paling banyak murtad, saudara. Ya kan, yang paling banyak berzina, yang paling banyak murtad orang yang pakai bahasa roh itu. Jadi nggak kayak gitu ya, saudara ya. Makanya saya menentang bahasa roh, praktek-praktek bahasa roh 90% ya di gereja karismatik itu salah, saudara ya. Hati-hati, saudara. Saya nggak berkata semua salah. 90% itu salah, saudara. Saya pun berbahasa roh ya, tapi saya hati-hati. Gitu ya. Oke, kita akan mulai membaca firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya.
Nah, dari Kejadian 4 ya, dari Kejadian 4.